Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bapak semua. Kita kembali lagi di pembelajaran seni budaya. Pada topik kali ini adalah pembelajaran seni rupa bagian ragam hias. Nah, sebelum masuk ke pembagian ragam hias, Bapak mengingatkan kembali anak-anak Bapak semua yang belajar di rumah tetap dalam keadaan sehat, dan jika tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, tetaplah berdiam di rumah dan stay di rumah. Jikapun harus keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dan jangan lupa cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer juga ketika setelah berkontak dengan orang lain atau bertransaksi keuangan atau beli sesuatu. Dan jangan lupa juga jaga jarak, hindari keramaian. Nah, pada pembelajaran ragam hias, Bapak mau memberi arahan kepada anak-anak Bapak semua bahwasannya di dalam ragam hias ini juga nanti akan ada praktek menggambar ragam hias dengan ukiran-ukirannya. Oke? Nah, tujuan pembelajaran dari ragam hias ini yang pertama adalah anak-anak Bapak semua bisa menjelaskan tentang keanekaragaman ragam hias yang ada di Indonesia. Kemudian kita bisa mengidentifikasi keunikan ragam hias. Kemudian kita mengeksplorasi ragam hias, flora, fauna, geometris dalam bentuk gambar, mendiskusikan hasil karya ragam hias. Nah, anak-anak Bapak di sini semua, di bagian ketiga nanti anak-anak Bapak semua akan mencoba praktek menggambar ragam hias flora, fauna, geometris, dan satu lagi nanti dijelaskan di pembelajaran di slide berikutnya. Kemudian setelah anak-anak Bapak semuanya menuliskan atau menggambarkan gambar ragam hias di buku gambar kertas A3 ya, dengan pensil saja, tidak mesti diwarnai. Kemudian anak-anak Bapak semua memfoto tugasnya, lalu dikirim ke WhatsApp Bapak untuk didiskusikan kepada Bapak bagaimana gambarnya, apakah sudah sesuai dengan komposisinya atau belum begitu. Dan jangan lupa semangat belajar. Nah, pengertian ragam hias. Ragam hias merupakan sebuah ornamen dalam bentuk karya seni rupa. Bisa berupa ukiran yang memiliki makna dan simbol. Pada ragam hias juga mengandung ragam-ragam budaya dengan menyederhanakan objek serta mengutamakan keindahan pada setiap garis ukirnya. Nah, jadi ragam hias di sini itu bentuk karya seni rupa. Setiap ukiran-ukiran yang dibuat itu memiliki makna dan simbol. Nah, salah satu contoh kalau misalnya kita menggambar ragam hias flora, misalnya tumbuhan, berarti kita seperti menggambar pohon. Nah, seperti yang melambangkan tentang kesuburan begitu. Kemudian ragam hias yang ada di wilayah kita, di sekitar kita, itu juga terpengaruh oleh budaya-budaya yang ada. Nah, salah satu contoh ragam hias di Riau itu ada kaluk pakis atau lebah begayut. Nah, itu kan fauna dan flora. Kemudian filosofi dari lebah begayut, kaluk pakis itu juga ada. Nah, yang paling penting itu juga mengutamakan keindahan, mengutamakan estetika seninya yang bermakna pada setiap garis ukiran yang kita buat. Nah, yang berikutnya adalah macam-macam motif ragam hias. Nah, yang pertama Bapak buat itu ragam hias flora. Flora atau tumbuhan yang menjadi motif pada ukiran, dan flora bisa ditemui di mana saja. Artinya, ragam hias flora, anak-anak Bapak itu bisa mencontohkan tumbuhan sebagai objek dalam menggambar ragam hiasnya. Nah, ini contoh yang ada di lingkaran warna ungu, itu ada ragam hias flora. Kemudian ragam hias fauna, bentuk motif fauna bisa didasari dari berbagai jenis hewan, misalnya burung, ikan, dan gajah dan lain-lainnya. Nah, salah satu contoh bentuk ragam hias fauna, Bapak mengambil bentuk burung merak yang ada di lingkaran hijau. Nah, begitu bagus sekali bentuk ragam hiasnya.
Kemudian ada ragam hias geometris, merupakan bentuk yang dikembangkan dari berbagai bentuk geometris kemudian dikembangkan dengan imajinasi penciptanya. Nah, ragam hias geometris ini terdiri dari ragam-ragam bangun-bangun geometris, atau kalau yang pada matematikanya seperti bentuk segitiga, bentuk jajar genjang, lingkaran, petak. Nah, itu salah satu bentuk geometris. Kemudian pada ragam hias geometris ini sering sekali kita temui motifnya itu di batik. Kemudian yang keempat ada ragam hias figuratif. Motif ukiran yang dibentuk merupakan manusia sebagai objeknya dengan mendapatkan penggayaan bentuk. Nah, anak dan bapak semua, ragam hias figuratif ini berbentuk ukiran tetapi manusia yang sebagai objek gambarnya, begitu. Dengan berbagai macam gaya, boleh gambar ondel-ondel, boleh gambar patung yang bentuknya manusia. Intinya modelnya adalah manusia sebagai objek utamanya. Nah, pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang pada bentuk ragam hias yang lain. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias lainnya, berupa pola yang terukur, teratur, dan memiliki keseimbangan. Nah, jadi yang paling diutamakan itu adalah bentuknya harus terukur, teratur, dan memiliki keseimbangan. Jadi anak-anak bapak semua bisa menggambar, walaupun misalnya banyak sekali hiasan-hiasan, ya, tapi tetap harus memiliki ukuran. Kemudian gambarnya juga harus teratur, tidak hanya berupa garis-garis saja, tetapi memiliki makna. Kemudian juga memiliki keseimbangan pada gambar yang kita gambar. Kemudian pada pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi, persegi 4, zigzag, garis silang, sepertiga, dan lingkaran. Nah, jelas sekali bahwasannya ragam hias geometris itu bentuk-bentuk bangun-bangun ruang dari geometris. Oke, setelah beberapa materi yang sudah Bapak jabarkan yang singkat itu, anak-anak Bapak semuanya bisa baca kembali secara detailnya di buku paket seni budayanya bab 2. Nah, itu sudah Bapak rangkum semua untuk bab 2. Untuk tambahan kembali silahkan dibaca. Kemudian Bapak memberikan penugasan kepada anak-anak Bapak semuanya. Nah, instruksi pengerjaan tugas, siapkan buku gambar ukuran A3. Mohon maaf ya anak-anak Bapak semua, karena ukuran gambar A5 itu ternyata kecil. Kemudian pensil dan penghapus. Ingat ya, buku gambar ukuran A3. Kemudian gambarlah objek menggambar ragam hias flora, fauna, geometris, dan figuratif. Seperti contoh yang akan diberikan. Nah, Bapak sudah menentukan gambar yang harus kalian gambar. Jadi tidak gambar yang bebas. Nanti setelah ini ada slide-slide gambarnya. Jadi tidak gambar bebas, Bapak sudah contohkan. Tingkat kesulitannya tidak terlalu sulit, juga tidak terlalu mudah, ukuran sedang. Kemudian gambarlah objek menggunakan pensil, tidak dengan pena, pulpen, ballpoint di buku gambar ukuran A3. Objek gambar tidak diberi warna, hanya sketsa pensil. Oke, sekali lagi Bapak tekankan kepada anak-anak Bapak. Objek gambar tidak diberi warna, hanya sketsa pensil saja. Jadi kalian tidak usah repot memberikan warna. Setelah keempat objek gambar selesai, anak-anak Bapak silakan kirim gambarnya ke WhatsApp Bapak dan menyebutkan nama dan kelas untuk mengumpulkan atau konsultasi tugas. Nah, karena ada beberapa teman kalian seperti tugas sebelumnya ada yang belum tepat, Bapak memberikan izin untuk perbaikan. Kemudian dikonsultasikan kembali apakah sudah benar tugasnya seperti ini apa belum. Jadi tujuannya bukan untuk bukan tidak terima tugas anak-anak Bapak, tetapi tugas tersebut dikonsultasikan agar dikerjakan secara baik dan hasilnya juga baik. Nah, ini salah satu contoh ragam hias flora. Nah, anak-anak Bapak harus gambar seperti ini. Kemudian ini ragam hias fauna, terinspirasi dari gambar burung. Kemudian ini ragam hias geometris. Lanjutnya adalah ragam hias figuratif. Nah, jadi cara mengerjakan tugasnya adalah setiap satu ragam hias itu satu halaman buku gambar. Jadi tidak dua, agar bisa mengetahui keseimbangan dari gambar yang kalian lakukan, begitu ya. Jadi tidak satu halaman ada 4 gambarnya, tidak. Jadi buatlah sesuai dengan
ukuran kertas buku gambarnya agar kalian bisa memenuhi komposisinya, begitu. Oke ya, Bapak rasa sangat jelas sekali tugasnya dan materinya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalian boleh chat Bapak di hari Senin sampai Jumat, itu dari jam 8 sampai jam 13.00 atau jam 1 ya. Bapak sengaja tidak melayani chat pada sore hari, malam ataupun tengah malam karena jam belajar seni budaya itu Senin sampai Jumat. Konsultasi via online-nya dari jam 8 sampai jam 13.00. Kalau ada pertanyaan atau belum paham, silahkan tanya ke Bapak, Bapak akan respon. Terima kasih, tetap semangat belajar ya.